Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut undangan silaturahmi dengan Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid yakni Yeni Wahid pada Rabu sore sebagai bentuk membangun kerukunan dan komunikasi positif jelang situasi politik yang semakin dinamis. Keduanya tidak membenarkan ataupun membantah momen ini sebagai dukungan resmi Yeni kepada Prabowo untuk maju dalam Pilpres mendatang. Namun Yeni sempat menyinggung banyak Kiai Nahdlatul Ulama yang bersimpati kepada Prabowo Subianto. Dekat semakin eksplisit, semakin bagus. Tapi kerjasama itu istilahnya kita bangun supaya nanti sesuai dengan waktu yang tepat. Ya, tidak ada masalah. Yang penting komunikasi yang baik. Saya kira... Satu aja, saya komentar ya. Bahwa banyak sekali KNU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Yeni Wahid yang digelar di Kertanegara, Jakarta pada sore hari ini. Benarkah pertemuan ini sebagai langkah dari Koalisi Indonesia Maju untuk menggait suara Nahdlatul Ulama pada Pilpres mendatang? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade. Selamat malam Bang Andre, apa kabar? Selamat malam Bram, sehat Bram? Sehat Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Langsung saja, jadi ketika sudah ada komunikasi, puja-puji sudah disampaikan kedua belah pihak, apakah ini kemudian positif begitu Prabowo Yeni atau jangan-jangan masih menunggu yang secara spiritual tadi Mbak Yeni katakan? Kalau bicara cawapres ya, saya ingin sampaikan sekali lagi, ini sudah berulang-ulang kami sampaikan bahwa keputusan cawapres Pak Prabowo akan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat yang akan dilakukan oleh para ketua umum pendukung Pak Prabowo. Nanti Pak Prabowo, Bang Zulhas, Pak Erlangga, Prof. Yusril, mungkin ketua umum Gelora Anies Mata, nanti ketua umum Partai Garuda dan ketua umum partai lain yang insya Allah akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu akan bermusyawarah untuk mufakat menentukan siapa cawapres Pak Prabowo. Oke, jadi kemudian semacam pertemuan awal, proposal awal yang akan dibawa Pak Prabowo kepada koalisi begitu? Nama Yeni Wahid mungkin? Ya kalau nama-nama tentu tergantung dari ketua umum partai. Nanti kita akan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan bangsa Indonesia. Itulah cara Koalisi Indonesia Maju mengambil keputusan siapa cawapres yang akan dipilih. Tapi bisa dibawa maju begitu ya? Cawapres yang akan terpilih tentu merepresentasikan dan didukung oleh seluruh partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Dan harapannya adalah kriteria anak muda seperti yang disampaikan Mbak Yeni tadi? Ya saya rasa Pak Prabowo dan cawapresnya nanti akan saling melengkapi dan saling dukung satu sama lain. Oke, Bang Andre, ini kemudian orang banyak mengaitkan ketika momen pertemuan terjadi ini kemudian sangat hangat begitu pasca dari deklarasi Anies dan juga Caimin. Apakah kemudian ini langkah dari Gerindra, Koalisi Indonesia Maju untuk juga menggait term atau pola yang sama begitu untuk cawapres ini? Ya, saya bicara dengan Mbak Yeni dulu ya. Mbak Yeni Wahid dan Pak Prabowo ini memang punya hubungan yang sangat dalam ya. Tadi kalau kita dengar keterangan kita tahu ya Pak Prabowo itu dengan keluarga Gus Dur ya sudah dekat dari dulu. Dari eyangnya Pak Prabowo, Eyang Margono yang bertetangga rumah dengan eyangnya Mbak Yeni, Kiai Haji Wahid Hasyim ya. Dia bertetangga di Matraman. Dan Pak Prabowo sejak muda itu sudah sangat dekat dengan Gus Dur. Bahkan Pak Prabowo sering bercerita bahwa beliau sering masuk ke kamar Gus Dur dan memijat Gus Dur. Bahkan Gus Dur ya, menyampaikan secara terbuka bahwa Pak Prabowo ini orang yang paling ikhlas di Indonesia. Bahkan beliau juga menyampaikan insya Allah di hari tuanya Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi kecocokan itu sudah ada begitu ya? Dekatnya Pak Prabowo dengan keluarga besar Gus Dur. Nah, kalau kita mendengar keterangan Mbak Yeni supaya saya nggak salah ya, saya bacakan saja. Mbak Yeni kan menyampaikan bahwasannya kenapa kita butuh figur Pak Prabowo? Karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpinnya. Pemimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya strategic thinking. Saya rasa orang seperti Pak Prabowo punya kemampuan seperti itu.
maka, nah ini yang paling penting, maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Mas Bowo Bang Andre, kita untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau. Memotong juga statement dari Mbak Yeni terkait dengan itu, kita dengarkan bersama berikut ini. Pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Nah, saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu, maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau. Oke, ini yang menarik kalimat di belakangnya, begitu, representasi dari keluarga Gus Dur. Ini yang dibutuhkan Prabowo dan juga ini yang mau Koalisi saya Indonesia Maju. sampaikan. Maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Mas Bowo untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau dan memberikan aspirasi kita tentang negara ke depan harus seperti apa. Poinnya? Poinnya apa? Jadi Pak Prabowo ya selain dekat dengan dengan keluarga Gus Dur, Mbak Yeni mendengarkan aspirasi maupun visi dan misi Pak Prabowo yang benar-benar visi dan misi dan program Pak Prabowo ini paling cocok untuk menghadapi situasi geopolitik saat ini. Dan Mbak Yeni siapa? Beliau adalah representasi dari kelompok Gus Dur. Jadi itu dianggap oleh seorang Prabowo Subianto, Gerindra artinya bisa paling tidak membawa dukungan orang-orang keluarga Gus Dur, Gus Durian begitu pada pemenangan nanti. Yang tentu kami di Gerindra dan Pak Prabowo pastinya terus akan melakukan komunikasi ke seluruh pihak. Kita terus melakukan konsolidasi. Kenapa? Karena sekali lagi membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dan seluruh warga negara, seluruh kelompok harus kita libatkan dalam membangun Indonesia. Mas, ini menjadi pertanyaan juga kemudian. Ketika secara spesifik tadi Mbak Yeni mengatakan perwakilan atau representasi dari keluarga Gus Dur, bukankah itu kemudian belum secara umum gitu bicara soal warga Nahdien, apalagi kemudian hari ini Caimin sudah deklarasi cawapres, bukankah orang akhirnya melihat jangan-jangan ada perebutan soal NU begitu, apalagi Jawa Timur? Loh, di Gerindra sendiri, ketua DPD Gerindra Jawa Timur itu Gus Anwar Sadat juga keluarga besar Nahdien. Begitu banyak pengurus Gerindra baik di DPP maupun DPD dan DPC itu keluarga besar Nahdien. Jadi harusnya tidak masalah soal NU tidak di Prabowo begitu? Tentu keluarga besar NU banyak di Gerindra. Banyak keluarga besar NU yang mendukung Pak Prabowo. Bahkan Mbak Yeni juga menyampaikan tadi banyak kiai-kiai NU bersimpati dengan Pak Prabowo. Jadi saya rasa tentu dukungan NU dan dukungan Jawa Timur serta Jawa Tengah itu sangat penting bagi Pak Prabowo. Dan tentu kami terus akan melakukan konsolidasi. Dan kalau bicara soal PKB sementara berpindah, kan pemilu pendaftaran kan masih panjang. Bisa saja nanti PKB akan kembali kepada kami karena komunikasi masih baik, atau bisa nanti di putaran kedua juga bisa kembali mendukung Pak Prabowo. Dalam politik itu, Bram, seluruh kemungkinan itu bisa, kecuali menghidupkan orang yang sudah meninggal. Saya sangat sering mendengar soal perumpamaan itu. Tapi jadi begini, intinya kita sangat membutuhkan dan terus berkomunikasi bagaimana tentu representatif suara NU terus mendukung Pak Prabowo. Tapi seberapa kemudian dalam hitungan Gerindra, Koalisi Indonesia Maju, suara dari Gus Durian, keluarga Gus Dur ini bisa menjadi representasi suara NU paling tidak? Seberapa besar akhirnya dampaknya kepada seorang Prabowo nantinya? Yang pasti kita akan terus merangkul seluruh pihak. Ya, dengan Mbak Yeni dan keluarga Gus Dur ini bukan hanya soal pemilu, tapi bagaimana Pak Prabowo, keluarga besar Pak Prabowo dari puluhan tahun yang lalu memang sudah dekat dengan keluarga besar Gus Dur. Pun tadi Mbak Yeni 2019 mengatakan memilih Jokowi begitu. Dan meskipun dulu dan sempat berbeda pilihan, tapi silaturahim itu tetap terjaga. Pada ujungnya kita tetap bersatu dan bersama-sama. Kan itu yang disampaikan Pak Prabowo. Jadi intinya apa, Bram? Pertemuan tadi Pak Prabowo dan Mbak Yeni, ya tadi alhamdulillah juga ada Bu Sinta tadi sempat muncul, ya beliau sempat hadir tadi di Kartanegara. Itu apresiasi yang sangat besar bagi kita bahwa Bu Sinta juga hadir mendampingi Mbak Yeni. Menurut saya ini kehormatan, ya, bahwa
hubungan keluarga ini tetap terjaga. Mbak Yeni tadi diundang oleh Pak Prabowo untuk ngopi tadi sore dan juga mendengarkan bagaimana visi dan misi Pak Prabowo. Dan kalau kita mendengar Mbak Yeni secara visi dan misi secara rasional, Mbak Yeni sudah merasa kecocokan. Oke, Ya. tinggal soal spiritual yang disebutkan soal tadi ya. spiritual. Oke, Nah. Bang, ini menarik. Anda tadi mengatakan bahwa harapannya representasi NU masih akan pada calon Anda yaitu Prabowo Subianto. Tapi bagaimana kemudian orang akhirnya mempertanyakan ada Caimin yang dianggap resisten dengan golongan Gus Durian, keluarga Gus Dur begitu, yang juga maju dan merepresentasikan NU dan Jawa Timur begitu. Akankah bagaimana head to head-nya nanti? Saya rasa saya tidak ingin masuk ke sana ya. Yang jelas bagi Pak Prabowo seluruh kelompok itu penting. Ya, NU, Muhammadiyah dan seluruh stakeholder Indonesia akan kita rangkul untuk bersama-sama membangun Indonesia. Yang jelas hubungan Pak Prabowo dengan keluarga Gus Dur itu tidak dibangun serta-merta karena pemilu, tapi memang sudah puluhan tahun sejak Eyang Margono dengan Eyang Wahid Hashim, mereka bertetangga di Matraman. Oke, kalau begitu ketika kemarin masih bersama dengan PKB, apakah komunikasi itu juga dijalankan dan masih berjalan lancar seperti sekarang yang digambarkan? Sangat lancar, bahkan saya melihat langsung. Setelah sidang paripurna DPR tanggal 16 Agustus, setelah pidato kenegaraan Presiden, waktu itu Pak Prabowo keluar dari gedung DPR MPR, gedung kura-kura itu. Saya ikut mendampingi beliau keluar sambil mengantri mobil. Ternyata di depan beliau ada Ibu Sinta dan Mbak Yeni. Pak Prabowo langsung datang, langsung menunduk dan cium tangan kepada Ibu Sinta. Mungkin videonya masih ada di CNN Indonesia TV. Dan itu menunjukkan bagaimana bahwa Pak Prabowo sangat respect dan hormat kepada keluarga besar Gus Dur. Ketika Caimin masih bersama dengan Pak Prabowo tidak? Itu tuh tanggal 16 Agustus masih PKB masih bersama kami. Dan di situ Pak Prabowo berkomunikasi, Mbak Yeni kapan kita ngatur ngopi-ngopi. Lalu tanggal besoknya tanggal 17 Agustus Pak Prabowo kembali ketemu Mbak Yeni dan Bu Sinta dan janjian lagi untuk acara ngopi-ngopi, dan kebetulan saja acaranya baru bisa terwujud 6 September hari ini. Jadi bukan setelah Caimin hengkang akhirnya Mbak Yeni masuk begitu karena tidak ada Caimin di sana. Bukan, karena hubungan Pak Prabowo itu bukan hubungan yang tiba-tiba muncul dengan Mbak Yeni, itu karena hubungan pemilu. Bahkan Mbak Yeni tadi mengakui bahwa beliau Mbak Yeni bertemu belahan hatinya pasangan hidupnya karena faktor Pak Prabowo, gitu loh. Karena waktu itu Mbak Yeni jadi juru kampanye Pak Prabowo tahun 2009 kalau tidak salah. Disitulah Mbak Yeni ketemu belahan jiwanya, suaminya saat ini, gitu loh. Jadi hubungan ini yang puluhan tahun dan begitu dekat. Jadi memang kedekatan Pak Prabowo dengan keluarga Gus Dur memang luar biasa. Dan saya rasa, mohon maaf dengan segala hormat, di antara 3 calon kandidat presiden ini, secara personal, secara kekeluargaan yang terdekat dengan Gus Dur ya Pak Prabowo. Dengan representasi yang dibawa Mbak Yeni tadi pula dan harapannya NU akan bisa ada di Prabowo begitu ya? Yang jelas, kalau kita mendengarkan keterangan Mbak Yeni bahwa secara rasional beliau sudah cocok dengan Pak Prabowo. Tinggal spiritualnya. Kita akan tunggu tentunya. Tapi yang menarik adalah juga di akhir ketika Mbak Yeni mengatakan harapannya cawapres adalah representasi anak muda. Tapi kemudian seorang Prabowo Subianto mengatakan langsung ada nama Erik, ada nama Gibran, bahkan RK, bahkan ketika ditanya awak media baru nama Yeni masuk gitu. Ini artinya memang sengaja ingin mengeneralisir dulu atau jangan-jangan memang tidak ingin menunjukkan dulu bahwa ini calon yang potensial begitu? Yang jelas tentu seluruh nama yang potensial pasti akan dibahas oleh para ketua umum. Nanti insya Allah tadi yang saya sampaikan, musyawarah untuk mufakat. Pasti cawapres yang terpilih adalah cawapres yang bisa dan diterima oleh seluruh partai pendukung dan bisa membantu Pak Prabowo memenangkan kontestasi dan membantu Pak Prabowo ya melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang kan artinya bisa jadi tidak menjadi cawapres tapi hanya tim saja begitu. Walau misal yang jelas cawapres itu nggak kewenangan saya, Bram. Cawapres itu adalah kewenangan musyawarah untuk mufakat para ketua umum partai. Tapi terakhir apa kemudian kembali lagi pertanyaannya, seorang nama Yeni, seorang keluarga Gus Dur, Gus Durian akan mampu membuat elektabilitas Prabowo akan naik, utamanya Jawa Timur? Mbak Yeni, tokoh muda bangsa, rising star Indonesia. Ya, Gus Dur, kita semua tahu pemikirannya. Dialah bapak bangsa Indonesia.
tentu kalau keluarga besar Gus Dur mendukung Pak Prabowo, tentu sangat positif bagi Pak Prabowo. Oke, baik. Oke, kita akan tunggu seperti apa kemudian, apakah nama seorang Yeni atau kemudian nama lain begitu yang akan Kalau diputuskan. Wapres, kita tunggu hasil musyawarah untuk mufakat para ketua Dari umum. semua, dan itu kapan? Ya, kita tunggulah saat yang tepat dan waktu yang pas. Dan akan mepet dengan pendaftaran nanti di 17? Saya tidak tahu, itu kewenangan para ketua umum. Jangan Oke. tanyakan sama Andre Rosiade. Tapi belum ada bocoran begitu ya? Belum Koordinasi ada antar bocoran. partai di Koalisi Indonesia Maju. Oke, siap. Terima kasih Bang Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra telah bergabung sama kami. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.